Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya bersama penyuluh agama Mas Novendra. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Hari Pak ini Satria. kita akan ngomongin tentang bermusik dan lagu-lagu. Bagaimana lagu dapat mengekspresikan diri kita, perasaan kita. Yuk kita mulai. Mas Nov, Ya, gimana Pak Satria? kita kalau ngomongin musik, kita ngomongin lagu, mungkin ada istilah yang mengatakan bahwa nyanyi itu bakat gitu ya. Iya, Tapi semua orang bisa nyanyi sebetulnya. ya, Semua orang setuju, bisa bermusik. setuju. Bahkan hal yang paling sederhana aja, siul lah itu ya. Iya, Siul yang kita lakukan itu juga bermusik gitu. iya. Ada nadanya ya Pak Ada Satria? nadanya gitu. Jadi nggak ada itu namanya nggak bisa bernyanyi. Apalagi suara hatinya fals gitu, nggak Iya, ada itu. Iya, benar. Nah, kalau pengertian Mas Novendra sendiri, bermusik atau menyanyikan pujian, apa sih pengertiannya dalam kehidupan seseorang? Ya, pujian itu adalah ekspresi kita kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan. Nah, dalam sejarah bermusik ini kan awalnya adalah kalau kita lihat dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu Alkitab mengatakan awalnya sang pemuji itu adalah malaikat. Nah, karena malaikat itu sendiri dikatakan di Alkitab dia ingin menyamai Tuhan. Dan akhirnya malaikat itu dibuang ke bumi. Nah, persoalannya yang terjadi adalah yang seperti Pak Satria katakan tadi. Suaraku falas. Aku nggak bisa memuji Tuhan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan nggak melihat suara kita, tinggi rendahnya suara kita, tetapi yang Tuhan lihat itu adalah ekspresi kita, ketaatan kita, atau ketulusan kita menyembah Tuhan. Secara garis besarnya, pujian penyembahan ini adalah tanggung jawab kita, Mas Satria. Pujian itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Penyembahan itu adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan pujian. Begitu Pak Satria. Karena jangan sampai sembari kita memuji Tuhan, kita mencari pujian bagi diri kita sendiri dalam hal ketika kita memuji Tuhan. Benar. Berarti kalau saya tangkap dari omongan Mas Novendra tadi, ketulusan memuji Iya, Tuhan. ketulusan itu penting. Di dalam Tuhan, bersama Tuhan, itu ketulusan itu adalah sesuatu yang penting Pak Satria. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti hati kita. Nah, di dalam ketulusan ini, bagaimana kita mampu memuji Tuhan dengan tulus, mengekspresikan penyembahan kita dengan tulus, itu terjadi karena keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengalami Tuhan, artinya ketika kita sedang lemah, Tuhan tolong. Ketika kita sedang hancur hati, Tuhan berikan kelegaan. Ketika kita sedang berbeban berat, Tuhan kasih mujizatnya. Nah, di situ ketika kita mengenal itu, kita mengalami itu, kita akan menemukan yang namanya ketulusan kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan pengen sebenarnya. Jadi musik itu, pujian itu dari musik cuma itu harus bisa menenangkan hati dan memenangkan jiwa dari suatu tekanan, dari suatu himpitan, dari segala gejolak hidup ya. Ketika kita sudah kalut pikiran kita, nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama Tuhan, bahkan rasa-rasanya kita udah di titik lelah gitu ya. Bukan karena kita nggak mampu dan kita nggak mau lagi, tapi karena kita sudah seperti udah semua aku katakan gitu sama Tuhan. Tapi paling enak sih terakhirnya ya nyanyi tadi. Mengekspresikan diri kita melalui pujian, melalui penyembahan kita sama Tuhan.
seberfungsi apa sih musik di dalam memenangkan pertandingan kehidupan ini? Mengenai musik itu ada dua, Pak Satria. Yang pertama itu adalah musik untuk, atau setiap lirik yang kita berikan itu untuk Tuhan, seperti kami memuji kebesaran-Mu. Tetapi di dalam musik itu juga arahnya bisa ke kita, Pak Satria. Seperti musik-musik dalam Mazmur. Itu sifatnya ada yang mengarah kepada kita. Kita memperkatakan firman bahwa Tuhan itu baik. Contohnya, aku percaya janji-Mu dia dan amin. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Kita sedang memperkatakan firman itu melalui musik, Pak Satria. Nah, di dalam perkataan firman itu, di dalam firman yang kita ucapkan melalui musik, itu secara tidak langsung kita sedang memberi makan batiniah kita. Kita sedang memberi makan rohani kita. Sehingga ketika kita memberi makan, asupan nutrisi kerohanian kita itu cukup atau bahkan kuat, itu akan sangat penting dalam hidup kita. Pentingnya untuk apa? Untuk kita menghadapi hidup ini. Seringkali di dalam hidup ini kita tahu begitu banyak pergumulan, begitu banyak permasalahan. Naik turunnya hidup itu selalu ada. Kita nggak mungkin yang namanya senang terus, nggak mungkin. Pasti ada di satu titik kita mengalami yang namanya permasalahan hidup, pencobaan hidup. Nah, yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu melewati itu, yaitu adalah makanan rohani. Makanan rohani itu didapat dari mana? Yang pertama adalah firman. Yang kedua ya kita harus mengimani itu, memperkatakan itu dengan musik. Dengan kita memperkatakan itu melalui pujian-pujian. Iya, melalui pujian yang bisa memberikan kekuatan. Berarti kan bisa dibilang bahwa musik itu pujian gitu ya. Iya, pujian itu secara luas itu adalah doa. Iya, doa. Dan pujian itu juga nasihat serta motivasi buat kita. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, pujian ada yang mengarahnya ke Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, dan ada yang mengarahnya kepada kita. Kita sedang memperkatakan kepada diri kita sendiri. Kita sedang beriman. Nah, itulah pujian. Oke, kalau kita ingat peristiwa Yeriko ya. Iya. 7 sehari sekali sampai hari yang ke-7 7 kali. Iya. Runtuh. Itu dimulai dari niatnya dulu. Iya. Dan sekarang kita mikir gitu kan. Berarti memang pujian itu didasari pertama harus ada niat ya. Ada niat. Niat betul-betul kita berdoa sama Tuhan, betul-betul sama buat diri kita sendiri. Terus juga pujian itu serius. Gak bisa sebagai unjuk diri. Jangan sampai kita terjebak sebagai pemuji Tuhan itu kita malah seringkali unjuk diri, kita yang pengen lebih show up, kita yang pengen lebih menonjol daripada Tuhan yang dipuji itu. Seperti peristiwa Yeriko itu kalau nggak rendah hati nggak bakal menang. Iya. Pujian udah diagung-agungkan, kalau ada satu celah aja, karena merasa aku gitu yang memenangkan pertandingan. Kan tujuan Tuhan membawa mereka ke Yeriko kan salah satunya bahwa hanya dengan pujian aja bisa menang karena aku gitu, karena Tuhan gitu. Seringkali yang membuat seseorang itu keluar dari rule yang seharusnya kita lakukan, seperti memuji Tuhan, itu adalah yang namanya komitmen. Seringkali komitmen itu hilang, komitmen itu pudar gitu. Nah, yang membuat seseorang mampu terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu adalah komitmen. Memang sih hadirat Tuhan itu gak terbatas waktu dan ruang kok. Kita dimanapun kalau kita udah hatinya suka gitu ya memuji Tuhan, pasti kita puji Tuhan gitu kan. Iya. Memuji-muji Tuhan. Oke, closing statement. Ya, di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, kita perlu yang namanya sebuah ketulusan. Nah, ketulusan ini yang penting, dan komitmen itu harus selalu ada dalam diri kita. Seringkali yang membuat orang akhirnya nggak memuji Tuhan lagi karena
yang namanya bosan. Seringkali orang bosan, orang malas. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus membangun komitmen itu. Sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu terasa biasa aja, sekalipun itu seperti kita nggak mau. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ingin saya dorong adalah kita harus memiliki komitmen itu. Sampai akhirnya yang seperti Pak Satria katakan, sampai akhirnya kita jatuh hati sama Tuhan. Sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Sehingga kalau kita nggak memuji Tuhan itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, sampai di titik itulah seharusnya kita memiliki gaya hidup untuk selalu memuji Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan hidup, menghadapi tantangan hidup, kita mampu menang, kita mampu melewati itu dengan status kemenangan. Gitu Pak Satria. Oke, terima kasih banyak Mas Novendra. Ya, sama-sama untuk kesempatan dan wawasan yang dibagikan buat kita semua. Penonton, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya satu, bernyanyilah dari hati, bernyanyilah dengan hati, dan bernyanyilah untuk hati. Karena apapun yang terjadi ketika kita sudah tidak mampu lagi berkata-kata, seringkali nyanyian itu lebih lepas mengumandangkan isi hati kita. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis tetap eksis.